Jadi ada 3 indikator untuk mendapatkan harga panen yang bagus. Tiga indikator itu, Ibu Bapak petani yang terhormat. Yang pertama, itu adalah banyak atau tidaknya orang yang melakukan kegiatan penanaman satu komoditas di daerah tempat tinggal Ibu Bapak petani yang terhormat. Atau secara overall di Indonesia ini, banyak atau tidaknya. Bagaimana kita tahu? Ya tentunya Ibu Bapak petani yang terhormat harus melakukan yang namanya survei. Survei. Harus jalan-jalan lah di sekitar Ibu Bapak petani yang terhormat. Saya contohkan, langsung saya contohkan. Ketika musim hujan, itu kan orang rata-rata nanam padi. Ada beberapa petani yang melakukan kegiatan tanaman cabai di musim hujan, itu pasti dapat harga. Itu sudah dipastikan dapat harga. Sehingga harus dilakukan yang namanya survei terlebih dahulu. Banyak atau tidaknya petani yang melakukan kegiatan budidaya komoditas tertentu. Nah, saya contohkan cabai tadi itu, Ibu Bapak petani. Begitupun juga dengan tomat. Begitupun juga dengan semangka, melon, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, itu adalah orang yang nanam padi di MT3. Di mana rata-rata di seluruh Indonesia ini, orang yang nanam padi di MT3 itu masih sangat sedikit. Dan seperti biasa, itu pasti dapat harga. Nah, itu yang saya maksud dengan banyak atau tidaknya petani yang melakukan kegiatan budidaya untuk komoditas-komoditas tertentu. Itu harus diperhatikan. Harus dilakukan yang namanya survei. Nggak harus jalan, Ibu Bapak petani yang terhormat. Sekarang itu teknologi sangat canggih. Bisa Ibu Bapak petani yang terhormat menggunakan media digital. Bisa, baik itu melihat progres tanaman di provinsi A, di kabupaten B, atau di kecamatan A, dengan melihat media sosial dari petani-petani yang tentunya Ibu Bapak petani yang hormat sudah saling mengikuti satu sama lain. Kan pasti mereka kelihatan apa yang mereka tanam di situ. Itu ya. Terus yang kedua, indikatornya berani melakukan kegiatan penanaman salah satu komoditas di luar musimnya, atau saya lebih spesifikkan, di luar bulan-bulan orang panen raya. Ini harus berani. Ya memang resiko besar, ya. Tapi sudah saya bilang dari awal tadi. Jadi ketika kita sudah berani, ya itu harus kita benar-benar perhatikan. Kita harus benar-benar rawat. Kita harus benar-benar memberikan perhatian penuh, perhatian khusus. Jangan sampai lengah di situ. Karena kita yang namanya ini melawan arus. Berani mengambil sebuah resiko. Para petani-petani yang lain itu mengikuti musim yang normal. Ya, misalnya di musim hujan, mereka nanam padi. Nah, itu kan padi semua. Kenapa tidak Ibu Bapak petani yang hormat berani mengambil sebuah keputusan? Jadi, untuk menanam tanaman hortikultura seperti cabai, seperti tomat, seperti semangka, seperti melon, dan lain sebagainya, itu ya harus berani itu, karena ini di luar musimnya, di luar waktu yang tepat, bukan waktu yang tepat untuk berpisah ya, tapi waktu yang tepat untuk menanam. Penyakit, belum lagi yang hama dan lain sebagainya, itu pasti akan banyak menyerang. Tapi sudah saya bilang, khusus untuk faktor biotik itu masih bisa kita kendalikan selama mengikuti petunjuk-petunjuk dari petugas-petugas pertanian. Yang saya maksud lebih spesifik kalau di bidang OPT itu tentunya adalah pengendali organisme pengganggu tumbuhan, POPT, Ibu Bapak petani yang terhormat. Yang terakhir itu adalah ini erat hubungannya kalau orang-orang sosial ekonomi itu berbicara tentang supply demand. Jadi penawaran dan permintaan, teori ekonomi klasik dari Adam Smith. Ketika suatu komoditas itu melimpah, boleh saya katakan sini panen raya, pasti harga akan cenderung mengalami yang namanya penurunan, turun. Tapi ketika panennya itu sedikit dibandingkan dengan komoditas-komoditas yang lain, pasti tentunya itu akan harganya naik. Nah, ini sudah teori ekonomi klasik ini. Saya sebutkan ketiga indikator tadi itu, ketika Ibu Bapak petani yang terhormat benar-benar mengikuti itu, ya tentunya melalui proses budidaya perawatan yang beresiko. Sekali lagi saya katakan ini sangat beresiko. Tetapi ketika itu berhasil menaklukkan, tentunya ya sudah pasti cuan itu pasti akan Ibu Bapak petani yang terhormat dapatkan, raih. Sudah pasti itu. Tapi pesan saya, jangan sampai Ibu Bapak petani yang terhormat teledor di dalam merawat. Karena ini kita menanam sangat-sangat beresiko. Saya Wika undur diri.